27. Ini ayat yang saya ingin garis bawahi buat kita semuanya. Di situasi yang tadi dikatakan dalam Efesus 5, masa-masa yang sangat jahat, yang sangat berbahaya, supaya dikatakan di sana diingatkan supaya kita jangan bodoh, supaya kita mengerti kehendak Allah, supaya kita itu terus bertumbuh, tidak menjadi bayi-bayi rohani dan anak-anak rohani saja, tetapi kita menjadi orang-orang yang mencapai kedewasaan penuh, menjadi dewasa rohani di dalam Kristus Yesus. Ini Efesus 4 ayat 27 ini mengatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan itu, kalau kita jangan beri kesempatan, iyalah Pak, masa kita mau beri kesempatan kepada iblis? Tidak mungkinlah saya mau memberi kesempatan kepada iblis. Buat apa? Gitu kan? Lah iyalah. Memang ada orang yang baca ayat ini kemudian, memangnya kita mau kasih kesempatan kepada iblis? Ya enggak lah. Betul nggak? Tapi kita mesti ngerti, jangan beri kesempatan kepada iblis itu. Kata kesempatan itu, topon, foothold, tempat berpijak. Seringkali orang Kristen itu nggak sadar dalam menjalani hidupnya sehari-hari, ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan, masalah, situasi-situasi yang sedang berjalan, yang sedang dia hadapi dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Seperti saya misalnya hari ini di tempat ini, memangnya ada begitu banyak persoalan, masalah di tempat ini yang saya pikirkan banyak. Tapi ketika kita dalam situasi-situasi itu, apakah di dalam bisnis, di dalam keluarga kita, anak-anak, istri, suami, pekerjaan, ya, karir kita, dan segala macam situasi-situasi yang mungkin kita juga dalam situasi yang sulit, firman Tuhan berkata, jangan memberi tempat berpijak kepada iblis. Jangan pernah membuka celah dalam hatimu, dalam pikiranmu, di mana kemudian iblis bisa beroperasi di situ. Itu maksudnya jangan beri kesempatan kepada iblis. Seringkali kita nggak aware akan hal ini. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih sebagai pekerja, dalam pekerjaan saya menemui seorang pimpinan, di mana pekerjaan saya itu banyak bergantung kepada keputusan pimpinan ini. Pada waktu itu, dan kemudian dalam pembicaraan itu, pimpinan ini mengatakan kepada saya, intinya adalah kalau usaha saya kalau saya mau terus diberi order dari dia semakin lebih lagi, saya mesti ngerti apa yang harus saya sediakan buat dia. Dan bukan cuma uang, tetapi juga kemudian di situ adalah juga ya entertain lah. Entertain itu bisa mulai dari yang barang-barang sampai kepada yang namanya perempuan. Diperhadapkan pada situasi-situasi yang seperti itu, di mana kita mesti memilih. Jangan beri tempat berpijak kepada iblis. Oh saya enggak Pak, saya pakai ilmu begini saja wis. Tak kasih kamu uang, kamu beliau dewek dah. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita sudah membuka celah buat dia, memberi dia tempat untuk berpijak dalam pikiran, dalam hati kita, dia akan semakin merajalela dalam hidup kita. Teman-teman yang muda-muda juga termasuk anak saya,
Hari ini di tengah-tengah dunia kita itu medsos luar biasa. Tiba-tiba bisa muncul, bisa tanpa kita ngeklik, tiba-tiba bisa muncul gambar-gambar yang nggak tahu itu. Pokoknya ketika kita menonton YouTube kah, ketika kita lagi buka website kah, tiba-tiba kan bisa bermunculan kan? Ya loh, tiba-tiba aja bisa bermunculan, padahal kita nggak buka itu kan? Kemudian seringkali apa yang terjadi? Kalau kita kemudian memberikan tempat berpijak, pengen tahu kita itu kemudian kita realisasikan, maka itu sebenarnya bisa menjadi pintu awal. Hati-hati. Pornografi, percabulan, gambar-gambar porno, video-video porno, luar biasa sekarang ini. Ya kan? Bagaimana semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi hidup kita hari ini, ayo kita harus tetap fokus, kita tetap mau fokus pada Tuhan. Mungkin kita memang sedang mengalami situasi-situasi yang rumit, situasi-situasi yang sulit, tapi ketika kita menghadapi itu, jangan pernah ada masuk dalam hati kita, pikiran kita, hal-hal yang dari iblis kita iakan. Pakai cara begini yo, gak popo lah, wis lah kali ini aja. Wis pisan iki lah wis. Wis kepaksa lah, gak popo wis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan. Allah mau kita tetap terus dalam situasi apapun. Allah mau supaya kita tetap melakukan kehendaknya. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang kemudian situasi-situasi yang mungkin menyulitkan buat kita, seolah kita ada di dalam lembah kekelaman, itu sebenarnya adalah masa-masa di mana Allah sedang mau melihat hati kita. Seberapa murni kita dengan Dia, seberapa sungguh-sungguh kita mengasihi Dia. Seberapa memang kita sungguh-sungguh mengutamakan Dia, tidak hanya dalam nyanyian-nyanyian mulut kita. Coba perhatikan bagaimana Yusuf. Bagaimana Allah 13 tahun lamanya menguji hatinya. Sebelum kemudian Allah mempercayakan Yusuf untuk menjadi orang kedua di tanah Mesir. Mengangkat dia dalam kemuliaan. Tapi Allah mau menguji sungguh-sungguh akan hatinya. Melewati berbagai-bagai situasi di dasar sumur yang kering, menjadi budak diperjualbelikan di pasar, difitnah oleh tante Potifar, dipenjara, dilupakan oleh juru minum. Semuanya itu harus dilewati. Dan saya mau mengatakan bahwa untuk sebuah pertumbuhan, untuk kita berproses terus dalam bertumbuh di dalam Tuhan, kita pun ternyata juga dimasukkan Tuhan dalam situasi-situasi yang seperti itu. Ya. Supaya kita menjadi semakin dewasa. Orang dewasa itu ototnya terlatih. Untuk punya otot yang terlatih maka harus angkat beban. Kalau nggak pernah ada beban yang diangkat, bagaimana ototnya bisa terlatih? Ya toh? Tidak ada otot itu bisa kuat itu tanpa nggak perlu angkat beban, misalnya bisa kuat-kuat sendiri. Tidak pernah akan ada begitu. Harus ada beban yang diangkat. Maka otot kita menjadi kuat. Tapi melewati semua apapun itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di tangan kasih anugerah Bapa di surga, kita itu akan dibuat bisa melewatinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa melewatinya. Gitu. Maka kita nggak boleh, kalau anak-anak itu jadi cengeng, nanti ketemu apa sedikit dia nangis,
Orang Kristen yang dewasa tidak cengeng. Dia hanya mencucurkan air matanya di kirbatnya Tuhan. Dia tidak akan pernah, ya, kalaupun mungkin pernah itu sangat jarang sekali. Kalau memang benar-benar dia akan tahu bahwa Tuhan memang sedang kirimkan orang untuk kemudian supaya dia mencucurkan air mata, itu pun tentu kirbatnya Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati seseorang itu. Tapi kalau enggak, dia akan cuma menangis, meneteskan air matanya dikumpulkan dalam kirbatnya Tuhan. Kalau saya orang yang tidak suka untuk cerita masa-masa yang di mana Tuhan membawa saya dan keluarga, istri dan anak-anak. Tapi kalau secara one on one pribadi saya bisa cerita, tapi dalam khotbah saya sangat membatasi karena saya bukan saya, tapi saya mau mengajar firman, bukan mau cerita tentang diri saya. Tapi tentu ada masa-masa seperti itu. Dan di tengah-tengah situasi masa-masa seperti itu, ada begitu banyak hal yang saya tahu saya tidak boleh cerita kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Yang saya tidak boleh meneteskan air mata di depan siapapun kecuali meneteskan air mata itu jatuh di kirbatnya Tuhan. Saya dengan istri seringkali kalau kami malam kami diskusi, ada banyak hal yang kayak ngomong, kita terus harus belajar. Ya Bapak Ibu Saudara, di tempat ini ayo ya, ayo kita terus semakin hari semakin fokus untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persoalan, masalah, apapun situasi sulit boleh terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, bisa saja. Kita sudah coba atur yang baik-baik saja, tiba-tiba bisa yang buruk bisa terjadi kok. Bisa. Tetapi coba ayo kita belajar untuk tidak fokus kepada persoalan dan masalah itu, tapi kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau terus bertumbuh di dalam Dia. Kita mau mempergunakan waktu-waktu yang ada, yang Tuhan masih berikan untuk kita mau terus bertumbuh di dalam Dia. Kita mau semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan dalam situasi yang sekarang sedang kita hadapi, jangan pernah sekalipun kita membuka celah, memberikan tempat berpijak kepada iblis untuk beroperasi dalam hidup kita. Amin. Ya. Ayo pemain musik WL Singer. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, lewat kisah Yusuf, kita kemudian bisa diingatkan oleh Tuhan bahwa persoalan, masalah, bahkan penderitaan, sesuatu yang sangat-sangat tidak kita harapkan, hal-hal yang mungkin bisa, kenapa ini mesti terjadi? Itu bisa saja, apalagi di tengah-tengah masa-masa yang sangat berbahaya ini. Dunia begitu dikuasai oleh manuver-manuver kuasa kegelapan. Tetapi janganlah hal-hal apapun itu membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, membuat kita tidak terus bertumbuh di dalam Tuhan. Allah menghendaki supaya kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kalau
Yusuf didewasakan oleh Tuhan 13 tahun lamanya. Sebuah persiapan untuk kemudian Yusuf itu menjadi pangeran di dalam kerajaan Mesir. Maka hari ini Allah lewat apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, Allah mau lewat semuanya itu Dia mendewasakan kita. Kita menjadi dewasa, terus semakin dewasa, bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Mungkin kita merasa, aku tapi gak suka Tuhan dengan caranya. Mestinya saya bisa bertumbuh dengan cara yang enak. Saya katakan gak ada sebuah pertumbuhan kedewasaan lewat dengan cara-cara yang enak. Otot kita menjadi kuat oleh karena persoalan dan masalah. Otot rohani kita. Maka lewat persoalan, masalah, apapun, bahkan penderitaan, Allah mau menguatkan otot-otot rohani kita. Dan di tengah semua situasi itu apapun, kalau kita memang harus menangis, kalau kita memang harus mencucurkan air mata, perhatikan, supaya cucuran air mata kita itu hanya jatuh di kirbatnya Tuhan, tidak di kirbatnya orang-orang. Karena itu akan semakin mendewasakan kita, semakin membuat relasi kita, keintiman kita dengan Tuhan itu semakin meningkat. Dan di situ dalam keintiman dengan Tuhan itu kita akan menjadi semakin dewasa. Ayo Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan membuang kesia-siaan dari waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita menjadi semakin mengerti akan kehendak Allah. Jangan pernah beri kesempatan, jangan pernah beri celah, tempat berpijak di mana iblis itu masuk dalam hati kita, pikiran kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Jangan. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, mari kita akan mengangkat satu lagu. Apapun yang terjadi, kita bagi berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
untuk menerima berkat dan rahmat yang baru dari Bapa kita di surga. Kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat rahmat yang baru dari Bapa kita di surga dengan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini pulanglah, terimalah berkat dan rahmat yang baru dari Bapa kita di surga, di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu dan seluruh hidupmu. Terimalah anugerah kasih Bapa yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kekuatan kuasanya dalam Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita, menyertai kita, sehingga kita semua dapat hidup dalam kebenaran dan kehendak Bapa sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang dengan iman telah menerima berkat dan rahmat yang baru dari Bapa kita di surga, sama-sama kita berkata,